Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada kesempatan pagi hari ini kita ada di minggu terakhir di tahun 2025. Kita tidak terasa mungkin itu beberapa hari lagi pergantian tahun yang baru. Kita bersyukur sepanjang tahun ini Tuhan menyertai kita, menolong kita dalam setiap musim kehidupan kita. Dan kita bersyukur pada kesempatan pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Saya juga menyambut kepada Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah kami melalui online. Terima kasih atas kesediaannya Bapak Ibu Saudara mengikuti ibadah kami melalui online. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari kita persiapkan hati kita dengan satu dulu sejenak. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku. Aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu. Sebab dengan kesetiaan yang teguh Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib, yang telah ada sejak dahulu. Yesaya 25 ayat 1. Kami datang kepadamu Tuhan dengan rasa penuh syukur kami Tuhan, karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih atas kasih dan anugerah yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih atas berkat kemurahan-Mu yang tercurah dalam kehidupan kami hari demi hari ya Bapa. Kiranya pada kesempatan pagi hari ini melalui pujian penyembahan kami bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga siap belajar kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Esther Suhandi ya Bapa. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami ini dari awal dengan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Ada sudah memuji nama Tuhan. Seberapa banyak di antara saudara yang mengucap syukur sampai hari ini anak-anak? Luar biasa. Saya mengundang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji bersama-sama bagi Tuhan. Kita akan pujian Dialah hidup kami.
perlindungan. Mari kita sama satu pujian sebab Kau besar. segala pujian, penyembahan, kuasa, dan hormat. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Saatnya kami akan memberikan berkat kami kembali kepada Engkau. Terimalah berkat ini. Setelah Engkau menerima persembahan ini, agar persembahan ini juga bisa menjadi berkat atas kami, sesama, dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan pada ini, agar ibadah juga bisa jadi berkat atas kami yang ada dalam tempat ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepada-Mu, kami memuji dan menyembah. Haleluya, amin. Saatnya kita akan menyiapkan persembahan untuk Tuhan. Saya mengundang petugas. Mari kita angkat satu pujian, kabarkan dari gunung. Tapi sebelumnya
berikan dalam kehidupan kami, baik kesehatan, kekuatan yang sempurna, dan berkat-Mu yang lainnya Bapa. Dan kiranya Tuhan memberkati persembahan yang kami kumpulkan ini untuk bisa menjadi alat kemuliaan Tuhan melalui pelayanan di tempat ini untuk memperluas Kerajaan-Mu di muka bumi ini ya Bapa. Kiranya kesempatan ini sebagai rasa syukur kami, cinta kami, dan rasa hormat kami kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya mengundang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Matius 2 ayat 8 sampai ayat 9. Mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidiklah dengan sesama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang dan mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Amin. Tetap berdiri, kita akan mengangkat satu pujian seperti saling bersemayam. Sungai jiwaku
Bapa dalam surga, kami datang kepadamu Tuhan, mohon agar Engkau sendiri yang hadir beserta kami saat ini. Ketika kami mendengarkan renungan daripada hamba-Mu yang lemah ini, sehingga apa yang disampaikan sungguh memuliakan nama-Mu dan bisa membantu untuk jemaat-Mu di Taman Safari ini. Terima kasih Tuhan, pimpin dan kami serahkan waktu ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Kristus, amin. Terima kasih untuk worship team yang telah membawa kita dalam satu pemujaan yang begitu indah. Terima kasih sebelumnya juga kepada Pak Pendeta Thomas Aditya yang sudah memberikan undangan, dan juga Pak Tony, Bu Yani dari Safari kepada kami. Ya. Saya perkenalkan, nama saya Suhandi, kami datang dari Singapura, tapi saya asli dari Kepulauan Riau. Kenapa ke Singapura? Karena dari Kepulauan Riau ke Singapura lebih dekat, ke Jakarta jauh. Jadi saya di sana 30 tahun. Terus istri saya Susan dari Bandung, dan anak saya Samuel dan Salome bersama kami di sini. Terima kasih Pak Aditya. PowerPoint-nya ada? Bisa ke halaman pertamanya. Sebelumnya kasih sedikit kesaksian. 2 tahun yang lalu, ketika Desember tahun 2023, saya dalam keadaan terkapar. Terkapar karena apa? Jantung saya bocor. Nah, itu kebocoran yang ada sejak lahir, tetapi baru diketahui sekitar 25 tahun yang lalu, di mana kebocoran melalui katup tengah yang tidak sempurna, kebocoran 20%, 25 tahun yang lalu. Setiap tahun dicek, jadi kebocorannya makin bertambah. Kebocoran mengakibatkan darah mengalir ke kamar sebelumnya, jadi harusnya darah mengalir ke kamar berikutnya, sebagian bocor 20%. Setelah berapa tahun kebocoran menjadi 30%, 40%. 2 tahun yang lalu, Desember 2023, kebocorannya mencapai kurang lebih 70%. Jadi oksigen yang diperlukan tidak cukup, sehingga ketika saya tidur pun saya bisa ngos-ngosan. Januari tanggal 8 tahun lalu, jadi hampir 2 tahun yang lalu, saya menjalani operasi bedah jantung. Dada saya dibelah, tulang-tulangnya dipotong, jantungnya dikeluarkan, dan katupnya diperbaiki. Selama 5 jam saya tidak memakai fungsi jantung dan paru-paru karena sedang diperbaiki. Baru kemudian dimasukin, di restart, dan saya bayangin tadi itu ada tangga naik ke atas ya. Kalau 2 tahun yang lalu saya tidak bisa menjalani, nggak mungkin bisa jalani karena kan ngos-ngosan dan mungkin bahkan kehabisan oksigen. Terkadang kita memerlukan satu momen seperti itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, momen antara hidup dan mati, untuk supaya kita melihat kembali ke hidup kita, untuk melihat apa yang selama ini kita jalankan, apakah kita jalannya benar, salah, atau perlu dikalibrasi lagi. Terkadang itu diperlukan. Pada saat saya di ranjang operasi 5 jam tanpa jantung, saya tidak bisa mengatakan apa yang saya bisa pikirkan. Saya pikirkan waktu itu karena tidak ada jantung dikonek ke mesin. Saya waktu itu sedang dalam keadaan tertidur. Tetapi ketika saya bangun, diberikan jantung yang fungsinya sempurna, saya melihat kembali ke dalam hidup yang Tuhan berikan, dan saya memikirkan kembali apa yang Tuhan mau saya lakukan. Tuhan yang menjadi penentu arah dan tujuan hidup saya. Ini menyambung ke khotbah kita hari ini. Slide berikutnya.
Bapak Ibu Saudara sekalian, pernahkah Anda tersesat padahal merasa tahu jalan? Saya bayangin Taman Safari yang begitu besar ini ya, apakah semuanya tahu semua jalan? Tahu atau sok tahu? Tahu ya, kalau beneran tahu. Tetapi kadang ya, kalau semakin berusia, kadang yang tahu tiba-tiba jadi nggak tahu, entah karena satu atau lain hal. Anda bisa familiar banget dengan peta Taman Safari. Bagaimana dengan peta hidup Anda? Bagaimana dengan peta hidup Anda? Apakah Anda merasa tahu? Selain berikutnya, ketika Alice in the Wonderland, ada adegan ini terjadi. Alice bertanya kepada kucing Cheshire di sana, apakah kamu bisa memberitahuan kepada saya kemana saya harus pergi? Kucing itu bertanya, itu tergantung kamu mau kemana. Alice mengatakan, saya tidak tahu mau kemana. Kalau gitu, kamu ke arah mana pun gak penting. Bapak Ibu Saudara sekalian, ke arah mana Bapak Ibu mau pergi? Tahukah Anda ke arah mana Anda pergi? Tahukah Anda tujuan hidup Anda? Kalau Anda tidak tahu, maka ke arah mana Anda melangkah berikutnya gak penting. Hari ini kita datang sini belajar tentang Christmas GPS, artinya arahnya mana. Kita mau mencoba melihat kembali, terutama di penghujung tahun 2025 ini. Kita mau melihat kembali dan melihat ke depan. Sebenarnya Tuhan mau kita ngapain sih? Ya, Tuhan mau kita ngapain sih? Kita mau melihat momen ini untuk memikirkan. Jangan menunggu sampai momen kita di ranjang rumah sakit baru mikiran momennya. Sekarang saatnya mikirin momennya. Berikutnya, kalau kita hidupnya tanpa arahan, kita tuh seperti apa? Saya nggak tahu di Baby Zeus ini ada hamster nggak? Ada nggak hamster? Kalau nggak ada hamster, kita ke toko di mall yang binatang, kadang ada hamster. Dan hamster itu ada di dalamnya ada roda. Kadang si hamsternya lari, bisa larinya lama, tetapi bergerak tanpa tujuan. Kadang kita seperti demikian juga, seperti jam detik yang muter aja terus sampai jamnya baterainya habis. Bergerak tanpa tujuan. Kita sibuk dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu kerjaan ke kerjaan yang lain. Bahkan sebagai pendeta pun kadang kita begitu sibuk pelayanan ke pelayanan berikutnya, kadang tanpa tujuan yang sebenarnya yang Tuhan ingin kita kerjakan. Terkadang ada orang yang bisa berhasil tetapi tidak ada damai. Kita mungkin mencari uang ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada orang sukses yang sudah jadi bilioner tetapi mereka tidak ada damai. Apakah kita mau seperti begitu? Kadang kita datang ke gereja, kadang datang ke persekutuan, beragama, beribadah, tetapi hubungan satu sama lain itu gak ada. Kita tidak membangun hubungan, tidak membangun relasi. Apakah itu hidup yang benar? Apakah Anda selama ini hidup tanpa arahan? Dan apakah Anda mau tetap hidup tanpa arahan? Next. Tuhan Yesus datang sebagai GPS kita, penunjuk jalan bagi kita. Hidup kita ada di sini karena Tuhan. Masalah-masalah yang kita alami, kesulitan-kesulitan yang kita alami, solusinya ada di Kristus. Dan bukan hanya itu, Tuhan Yesus juga adalah penunjuk untuk arah kita ke kehidupan berikutnya, hidup kita yang kekal nanti. Next. Orang Majus dari timur, dia datang. Ketika kita baca di ayat tadi, di perikop Matius 2 ayat 1 sampai 12, mereka mencari kebenaran. Mereka melihat bintang di langit dan datang menyembah Dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka bukanlah orang Yahudi, tetapi mereka mau mencari
apa itu genangan? Yang bersinar itu apa? Dan mereka datang mereka melihat petunjuk yang ada, mereka taat dan mereka berangkat. Berikutnya, Allah memberikan kepada kita petunjuk. Apakah respons kita terhadap petunjuk yang Tuhan berikan kepada kita? Setiap hari ada petunjuk yang Tuhan berikan. Kalau teman-teman mengadakan renungan pagi setiap pagi, selalu ada yang Tuhan mau kita ingat. Tetapi ketika kita mendapatkan pesan daripada Tuhan, apakah respons kita? Apakah tanggapan kita? Allah menyatakan arah, tetapi apakah kita bisa taat? Atau justru kita melihat dan kita memilih berlawanan Allah seperti Nabi Yunus? Ketika Tuhan mengatakan ke timur, dia ke barat. Tuhan mengatakan ke barat, dia ke timur. Dan sebenarnya permisi, kalaupun kita mau melakukan seperti Nabi Yunus, mampukah kita melawan kehendak Allah? Karena kalau kita mampu melawan kehendak Allah, berarti kita lebih besar dari Allah. Apakah itu sesuatu yang logis? Gak mungkin. Jadi kebenaran pertama ialah ini. Arah tujuan sebenarnya ada. Apakah kita mau taat? Berikutnya, arah yang Tuhan berikan melalui firman, melalui Tuhan Yesus adalah menunjuk kepada sesuatu yang terkadang bukan kita cari. Saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kalian pertama ke gereja atau mengenal Kristus, apa yang kalian cari? Di Singapura kadang ada yang pergi ke gereja karena apa? Dia bilang karena situ cewek-ceweknya cakep. Ada yang begitu, jangan ketawa, beneran, karena ke gereja pakai pakaiannya yang bagus, jadi cewek-cewek cakep. Jadi mereka ke situ bukan mencari Tuhan, tetapi mencari hubungan. Tapi itu bukan hubungan yang benar, mencari hubungan yang kurang benar. Ada yang ke gereja mencari kontak untuk jual asuransi, karena dia baru menjadi agen asuransi. Jadi mencari kekayaan. Ada yang pindah ke gereja karena apa? Gereja situ ada AC, gereja sini gak ada AC. Yang gereja sini gak ada AC juga ya, tapi AC alaminya lumayan. Kita mencari Tuhan itu mengejar kemewahan atau mengejar kenyamanan. Kita harus tahu, orang Majus ketika mereka mencari, mengejar bintang, diarahkan kemana Bapak Ibu Saudara sekalian? Bukan ke istana, bukan ke rumah orang kaya, bukan ke rumah sakit yang nyaman, tetapi ke rumah yang sederhana. Yang kita cari bukan kenyamanan, bukan kekayaan, bukan kenikmatan, tetapi tempat di mana Tuhan hadir. Ketika kalian ke gereja, ke persekutuan, apakah kalian merasakan Tuhan hadir di sini? Atau datang karena Pak Tony yang suruh, karena Pak Thomas Aditya yang suruh, atau apa? Apa yang kita cari? Pikirkan. Berikutnya, Natal membawa kita ke satu momen kembali kepada Yesus, mengajak kita untuk melihat kembali apakah sepanjang tahun 2025 ini kita sudah menjadi manusia yang lebih baik, yang lebih menyerupai Yesus. Natal tidak mesti membawa kita kepada kenyamanan, kekayaan, bonus, enggak. Tetapi kepada realita bahwa kita hidup di dunia ini sementara. Yang kita kejar itu apa? Apakah tahun lalu kita sudah, tahun ini sudah akan lewat ini kita sudah melakukannya? Berikutnya, persembahan orang Majus. Mereka datang membawa emas, kemenyan, dan mur.
Matius 2:11 mengatakan mereka sujud menyembah dan mempersembahkan persembahan. Mereka datang membawa emas. Emas itu simbol raja, Tuhan Yesus yang mereka sembah. Padahal mereka nggak tahu itu adalah raja. Mereka datang membawa kemenyan. Itu adalah simbol ketuhanan Tuhan Yesus. Dan mereka membawa mur. Ini yang aneh di sini. Mur itu adalah simbol penderitaan dan kematian. Kok mereka bisa tahu ketika datang bahwa tiga-tiganya semua mereka sujud, mereka taat, mereka menyembah, mereka berikan semuanya itu. Kita melihat orang Majus ketika mereka hadir, mereka taat. Sementara Raja Herodes dengan sistem perhitungan yang sama, ketika orang Majus datang, mereka pertama mencari Herodes. Herodes meminta kepada orang-orang ahlinya untuk hitung-hitungan. Oh, ternyata tahu lokasinya di mana. Berarti mereka berdua mendapatkan informasi yang sama, kira-kira raja yang baru itu akan ada di mana. Orang Majus meresponi dengan taat dan menyembah. Sedangkan Herodes meresponi dengan apa? Takut dan menghancurkan. Takut apa? Saya adalah raja orang Yahudi sekarang. Ini ada raja baru, berarti posisi saya akan hilang. Takut dan menghancurkan. Kemudian dibunuhlah orang-orang bayi-bayi yang di bawah umur 2 tahun. Slide berikutnya. Orang yang tahu jalan tidak selalu taat. Bapak Ibu sekalian, ada yang merokok? Mungkin ada ya. Tahu merokok itu mengganggu kesehatan, merusak kesehatan. Tahu di bungkusan rokoknya saja ada kan. Tetapi kita masih melakukannya. Bahkan ketika kita ke dokter, ketika kita batuk, dokternya sendiri mengatakan Bapak harus berhenti merokok. Dokternya sendiri masih merokok. Orang yang tahu jalan tidak selalu taat. Demikian juga kita. Slide berikutnya. Yang terakhir yang saya mau sampaikan ialah kita harus mau berubah. Berubah karena kebenaran yang kita dapatkan. Orang Majus kemudian setelah bertemu dengan Tuhan Yesus dan mendapatkan informasi daripada malaikat, mereka pulang melalui jalan lain. Mereka putar haluan. Tidak ada satupun kita adalah manusia yang sempurna, bukan? Berarti setiap dari kita ada masalah. Setiap dari kita ada tabiat buruk, ada kebiasaan buruk yang harus berubah. Kalau kita benar-benar bertemu dengan Tuhan Yesus, maka setiap perjumpaan itu akan membawa kita kepada sesuatu yang harus kita ubah untuk menjadi lebih baik. Maukah kita diubahkan? Maukah kita berubah menjadi lebih baik? Berikutnya, pertemuan yang Kristus selalu menghasilkan transformasi. Dengan informasi yang baru, dengan arahan yang baru dari Tuhan, hidup kita melihat kembali prioritas baru yang akan kita jalani itu apa? Tujuan hidup kita yang baru apa? Cara kita menjalani pekerjaan kita sehari-hari mungkin sama, tetapi attitude kita, sikap kita harus bisa berubah. Apakah kita bekerja hanya supaya pekerjaannya tuntas, atau kita mau pekerjaan kita tuntas dengan baik? Ada beda antara pekerjaan saya selesai dengan pekerjaan saya selesai dengan baik. Orang yang mau melakukan pekerjaan dengan baik, hasilnya berbeda dengan hanya kelarin tugas. Orang yang hanya kelarin tugas, rumahnya bisa jadi sebentar roboh. Dia tidak bertanggung jawab. Kalau kita yang mau lakukan dan memberikan yang terbaik, kita akan kerjakan dengan baik.
mari kita merefleksikan kembali hidup kita ini. Siapakah yang mengarahkan hidup kita? Selama 2025 ini kita dikejar-kejar oleh apa? Kita dipanggil-panggil oleh apa? Apakah perasaan? Saya rasa enggak. Apakah ada ambisi? Kadang kita memerlukan ambisi untuk memicu kita. Tapi apakah itu ambisi yang benar? Ataukah karena keluarga? Apakah itu karena kebutuhan? Atau karena Tuhan yang memanggil kita? Siapa yang mengarahkan hidupmu di tahun 2025? Maukah kamu berubah? Pakailah beberapa hari menjelang tahun baru ini untuk memikirkan, saya mau 2026 ini menjadi seperti apa? Saya mau arah saya seperti apa? Saya mau hidup saya seperti apa? Lakukan pekerjaan yang baik bukan untuk menyenangkan Pak Tony, Bu Yani, pimpinan-pimpinan di Taman Safari, tetapi demi Tuhan. Tuhan Yesus adalah GPS sejati kita. Tuhan Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadikanlah Kristus GPS hidup kita. Yang kita ikutilah contoh dari orang Majus. Cari kebenaran, ikut, taati. Dan kalau disuruh kita harus berani berubah. Cari. Kita ini manusia bukan hidup karena naluri. Binatang-binatang di kebun binatang ini, kecuali beberapa yang lebih cerdas, kebanyakan itu naluri. Benar kan? Apakah kita seperti mereka? Enggak, kita bukan. Jadi kita mempunyai otak, kita mencari kebenaran. Ikuti, taati, berubah. Dan ini bukan satu proses satu kali. Saya harap ini menjadi sesuatu yang rutin kita lakukan. Biarlah Tuhan Yesus di tahun 2026 ini menjadi jangkar kita, menjadi kompas kita, menjadi benar-benar tiang awan, tiang api kita untuk hidup kita, supaya hidup kita menjadi lebih baik, lebih bermakna, lebih berguna. Terima kasih. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang kepada-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur atas waktu yang telah Engkau berikan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati, Engkau membantu jemaat-Mu Tuhan di Safari Park Baptist Fellowship ini, agar senantiasa bertumbuh, senantiasa datang kepada-Mu Tuhan, bukan hanya di gereja tetapi di kesehariannya, sehingga hidup mereka dapat disentuh, dikuatkan, diubahkan, merasakan kasih-Mu, dan mereka bisa menjadi manusia yang lebih baik, dan mereka juga bisa merasakan berkat-Mu yang melimpah lagi karena hidupnya yang diubahkan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap daripada pemimpin di sini, pelayan di sini, agar apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka rela berikan, korbankan, Engkau berkati sehingga Engkau membalas melimpah kepada mereka. Engkau berkati Taman Safari ini Tuhan, agar bisa berkembang dan menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sepenuhnya dalam tangan-Mu, dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pastor Sohandi yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kita akan meresponi berana firman Tuhan dengan pujian Juru Selamat ini. Hanya Yesus Kristus selamat, yang rela mati untuk kita. Dia lahir ke dunia ini dengan tujuan untuk menebus semua manusia. Dalam terangnya Raja Damai telah lahir. Dalam terang yang ilahi, Raja Damai telah lahir.
sepanjang tahun ini, apakah hidup kita mulai berubah, itu serupa dan segambar dengan Kristus? Apakah masih ada sifat karakter kita yang masih tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang jauh dari harapan Tuhan kepada kita? Ini momen penting dalam kehidupan kita. Di Natal ini Tuhan mengingatkan kita untuk kembali untuk menjadi manusia yang diciptakan oleh Allah dengan sempurna, itu serupa dan segambar dengan Allah kita. Apakah kita mau tahun yang baru kita mulai memperbaiki, kita mulai merubah sikap kita, karakter kita lain, supaya kita bisa sepadan dengan Tuhan. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, dengan kehidupannya. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, dengan kehidupannya benar. Tuhan, kami mensyukuri karena berkat kemurahan Tuhan yang sungguh luar biasa, bahwa kami sudah diampuni, sudah diselamatkan dari hukuman dosa. Biarlah kehidupan kami mulai hari ini dan tahun yang baru, kami bisa menjadi serupa dan segambar dengan Engkau. Semakin kami bisa mengenal Engkau, dan semakin kami mensyukuri apa yang Kau berikan dalam kehidupan kami, ya Allah. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita akan arahkan hati pikiran kita dan kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah engkau dalam keluargamu, anak-anakmu, menantumu, dan bahkan cucu-cucumu. Diberkatilah pendidikan anakmu dan cucumu dengan diberikan hikmat, kepintaran, kecerdasan, sehingga Tuhan akan memakai menjadi anak yang luar biasa. Diberkatilah engkau dalam segala usaha dan pekerjaan yang engkau lakukan. Tuhan akan membuatnya berhasil, sehingga kita bisa menjadi berkat bagi semua orang. Diberkatilah engkau dalam masa mudamu, karirmu, dan diberikan pasangan hidup yang sepadan, yang takut dan cinta akan Tuhan. Dan kiranya kita semua bisa menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Pulanglah dengan kasih, sukacita, dan pengharapan dari Tuhan kita Yesus Kristus, mulai hari ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Immanuel, Immanuel.
Selamat hari Minggu Tuhan Yesus.